Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Psikologi Islam D akan mempresentasikan materi mengenai memori atau ingatan. Anggota kami yang pertama ada saya sendiri, Latifah Insyaniago, yang kedua Revika Aisyah Nur Halimah, yang ketiga Nurliana, yang keempat Fadilatul Fitri, dan yang terakhir Bian Farah Al-Akbar. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan untuk sama-sama belajar menuntut ilmu. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhir yang berkah. Amin. Yang kami hormati Bapak Reza Fahmi, SSMA selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar psikologi, dan yang kami sayangi rekan-rekan sekalian. Baiklah, penjelasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Ingatan adalah sebuah cara merefleksikan diri sendiri. Pemahaman tergantung pada kesadaran yang hanya dapat terjadi dengan adanya ingatan. Tepatnya, ingatan adalah pusat dari segalanya. Selanjutnya, perbedaan dalam ingatan. Tahapan dalam ingatan terbagi menjadi 3. Kekuatan dalam ingatan minor dibagi ke dalam 3 tahapan, yaitu pertama, tahapan encoding, yaitu mengubah gelombang suara yang sesuai ke dalam kode yang diterima oleh ingatan. Yang kedua, tahapan penyimpanan atau storage stage, yaitu mempertahankan maupun menyimpan objek selama waktu tertentu. Yang ketiga, tahapan melihat kembali atau retrieval stage, yaitu tahap mendapatkan kembali atau mengingat kembali sebuah objek dari penyimpanan. Selanjutnya, ingatan dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu yang pertama ingatan jangka pendek, yaitu ingatan yang ada di dalam situasi mengharuskan kita untuk menyimpan pesan dalam beberapa detik atau hanya untuk sementara. Yang kedua, ingatan jangka panjang, yaitu ingatan yang berada dalam situasi yang mengharuskan kita untuk menyimpan pesan dalam jangka panjang, baik per jam, per hari, per bulan maupun per tahun. Selanjutnya, ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek, tahapan pertama yaitu pemasukan pesan dalam ingatan atau encoding. Ingatan jangka pendek hanya berisi oleh apa yang dipilih. Dalam sebuah eksperimen pembuktian kode akustik, bila kita memakai kode visual untuk beberapa materi verbal, kode akan segera menghilang dan didominasi oleh kode akustik. Selanjutnya, tahapan penyimpanan atau storage. Karena kenyataan ingatan jarak pendek sangat terbatas, menyebabkan penambahan satu objek baru dapat mengakibatkan hilangnya objek yang sudah ada. Batas rata-ratanya itu sekitar 7 butir lebih atau paling sedikit 5 butir. Tahapan selanjutnya, pengingatan kembali atau retrieval. Dalam proses mengingat kembali, kita memerlukan pencarian ingatan jangka pendek. Proses pencarian tersusun dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, subjek memasukkan stimulus ke dalam bentuk yang dapat dihubungkan dengan butir yang telah tersimpan di ingatan jangka pendek. Yang kedua, subjek membandingkan kode berurutan dengan butir yang ada di ingatan jangka pendek. Dan yang terakhir, subjek mulai memberi respon yang menyebabkan respon iya atau tidak. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Ingatan jangka panjang. 1. Pemasukan pesan atau encoding. Kode ingatan pada ingatan jangka panjang dominan tidak bersifat akustik atau visual, tapi disandarkan pengertian dari butir-butir tersebut. Berbagai eksperimen menunjukkan dengan menambah hubungan adalah suatu bantuan untuk ingatan yang kuat. 2. Penyimpanan dan pengingatan kembali atau storage and retrieval. Ingatan yang terlihat hilang nyatanya tidaklah hilang, tapi hal itu hanya sulit untuk dicapai dan diperlukan sebuah isyarat untuk mengingatnya kembali. Selanjutnya, organisasi dan konteks. Dalam sebuah penelitian diidentifikasi 2 faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan berhasilnya pengingatan kembali, yaitu 1. Mengorganisasikan dalam penyimpanan. 2. Memastikan konteks informasi yang diingat kembali sama dengan saat kita memasukkan pesan dalam ingatan.
Semakin baik perorganisasian materi yang disimpan, maka akan semakin mudah untuk mengingatnya kembali. Selanjutnya, interferensi. Ada pula faktor yang dapat menurunkan kemampuan dalam mengingatkan kembali, yaitu terutama faktor interferensi. Jika kita mengasosiasikan beberapa butir dengan syarat yang sama, ketika kita akan menggunakan isyarat tersebut untuk mengingat kembali salah satu butir, maka butir-butir yang itu akan menjadi pengganggu butir yang menjadi target. Beberapa eksperimen menunjukkan bahwasannya interferensi dapat menyebabkan kegagalan total pada pengingatan kembali jika butir-butir target sangat lemah dan interferensi sangat kuat. Hal ini dikemukakan oleh Anderson tahun 1970. Faktor emosional dalam lupa. Emosi dapat mempengaruhi proses pengingatan kembali. Kita cenderung banyak memikirkan situasi emosional yang positif maupun negatif dibanding situasi yang normal. Kita juga mengulang dan mengorganisasikan kenangan yang menarik perhatian kita dibanding dengan kenangan sederhana. Emosi dapat mempengaruhi ingatan melalui dampak konteks, karena ingatan akan kuat jika konteks pada proses pengingatan kembali sama dengan konteks saat penyusunan informasi. Meningkatkan ingatan kembali. Checking atau rentang ingatan. Kapasitas ingatan jangka pendek tidak dapat ditingkatkan di atas 7 kurang lebih 2 chunk atau kelompok ingatan. Namun kita dapat menambah ukuran suatu chunk dan oleh karena itu dapat meningkatkan jumlah butir dalam rentang ingatan kita. Akhir-akhir ini ada penelitian yang mendalami tentang objek tertentu yang menemukan sistem pengkodean kembali atau recoding yang umum dan digunakan untuk meningkatkan tentang ingatannya dari 7 sampai 79 angka. Penggambaran dan penyusunan kode. Pembayangan itu tampaknya menghubungkan berbagai benda dalam ingatan, dan ini merupakan prinsip utama di balik banyak sistem mnemonik atau bantuan ingatan. Sistem mnemonik yang terkenal disebut mnemonic loci. Dalam bahasa Latin berarti tepat. Langkah pertama yang dilakukan terhadap ingatan adalah menggambarkan suatu urutan tempat-tempat yang teratur. Katakanlah lokasi-lokasi yang akan kita temukan dengan jalan pelan-pelan melalui rumah kita. Pembayangan juga digunakan dalam metode kata asing, dalam belajar kata-kata asing. Pembayangan juga digunakan dalam metode kata asing, dalam belajar kosakata asing. Misalnya, Anda harus belajar bahwa kata Spanyol cabala berarti kuda. Metode kata kunci ini terdiri dari 2 langkah. Pertama, menemukan bagian dari kata asing yang bunyinya seperti bahasa Inggris. Langkah berikutnya yaitu membentuk bayangan yang menghubungkan kata kunci dengan sepadannya dalam bahasa Inggris. Penguraian dan penyusunan kode. Saat menguraikan sesuatu, maka kita akan lebih mudah untuk mengingatnya. Dengan kata lain, maka banyak hubungan yang dibentuk dari uraian tersebut, maka besar pula kemungkinan untuk mengingatnya. Konteks dan pengingatan kembali. Konteks merupakan suatu isyarat pengingatan kembali yang kuat. Kita dapat meningkatkan ingatan kita dengan memulihkan konteks di mana belajar terjadi. Namun, seringkali bila kita harus mengingat sesuatu, kita tidak dapat secara fisik kembali pada konteks di mana kita dulu belajar. Tapi dalam situasi seperti ini, kita dapat menciptakan kembali recreate konteks tersebut secara mental. Melatih pengingatan kembali. Cara lain untuk meningkatkan pengingatan kembali adalah melatihnya, yaitu mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri tentang apa yang kita pelajari. Misalnya, Anda mempunyai waktu 2 jam untuk mempelajari teks yang dapat dibaca dalam waktu 30 menit. Membaca berulang kali mungkin kurang efektif, maka kita harus membaca kembali poin-poin yang susah untuk diingat jika hanya sekali baca. Jadi kita dapat menguraikan poin-poin tersebut dengan baik dan mempunyai hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya. Metode PECI 4R. Dalam teknik pengingatan-ingatan, menunjukkan teknik yang didasari dengan prinsip-prinsip ingatan, salah satunya adalah metode PECI 4R ini. Yang dimaksud metode PECI 4R adalah
untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengingat materi atau sesuatu hal. Metode ini mengambil nama dari singkatan huruf pertama ke 6 tahapannya. 1. Review atau penjajakan. 2. Question atau mengajukan pertanyaan. 3. Read atau membaca. 4. Reflect atau merefleksikan. 5. Reset atau menceritakan. 6. Review atau mengulang. Hubungan antara ingatan jangka pendek dan jangka panjang. A. Bukti untuk dua macam ingatan. Ada dua macam tahapan ingatan, yaitu ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Kita mendapat sejumlah perbedaan antara kedua macam ingatan itu. Pertama, pada tahapan encoding, ingatan jangka pendek lebih memilih sesuatu kode akustik atau paling tidak untuk situasi yang memerlukan pengulangan, tetapi jangka panjang didasarkan pada makna. Kedua, kapasitas penyimpanan jangka pendek terbatas 72. Ketiga, pengingatan kembali dari ingatan jangka pendek dianggap kurang lebih bersifat bebas dari kesalahan, sedangkan ingatan kembali ingatan jangka panjang tampaknya lebih mudah keliru dan merupakan sebab utama lupa. Dengan demikian, terbukti bahwa kedua penyimpanan ingatan menunjukkan perbedaan pada ketiga tahapan. B. Teori ingatan ganda. Teori ini mengasumsikan bahwa informasi yang kita miliki memasuki ingatan jangka pendek, di mana informasi tersebut dapat dipertahankan dengan pengulangan atau dapat dikatakan adanya peralihan. Ingatan jangka panjang diasumsikan bahwa mempunyai kapasitas yang tidak terbatas, tetapi mudah mengalami kegagalan pengingatan kembali. Di samping itu, agar kode informasi dapat disusun menjadi ingatan jangka panjang, informasi tersebut haruslah ditransfer dahulu dalam ingatan jangka pendek. Teori ingatan ganda ini tidak hanya menghasilkan banyak penemuan yang tidak kita liput, tetapi juga memberikan suatu cara untuk mengklasifikasikan gangguan ingatan. Ingatan yang konstruktif. Yang paling penting dari prinsip-prinsip ingatan adalah bahwa ingatan itu dapat bersifat konstruktif. Ingatan total kita jauh lebih luas dari informasi asli yang didapat. Kita penuhi informasi asli itu menggunakan pengetahuan umum kita tentang sesuatu hal yang sesuai dengan informasi tersebut. Kesimpulan sederhana, terdapat bukti-bukti kuat bahwa apabila kita membawa sesuatu kalimat, ketika kita akan memetik suatu kesimpulan dari kalimat itu dan menyimpan kesimpulan tersebut bersama dengan kalimatnya. Dalam suatu penyelidikan, Bestrom, Barley, dan Frank 1972, subjek mempelajari kalimat-kalimat seperti ini. 1. 3 kura-kura duduk pada sebuah kayu dan seekor ikan berenang di bawah kayu itu. Bila ikan berenang di bawah kayu, ikan tersebut mestinya berenang di bawah kura-kura itu. Bila para subjek membuat kesimpulan seperti ini, hal ini merupakan bagian dari ingatan mereka tentang kalimat itu. 4. 3 kura-kura duduk pada sebuah kayu dan seekor ikan berenang di bawah kura-kura itu. Pada kalimat 2 ini, kesimpulan wajar dari kalimat bahwa para subjek sulit untuk menceritakan nama dari media kalimat tersebut yang mereka jumpai. Kesimpulan yang benar adalah kura-kura itu berada pada sebuah kayu dan sesuatu berjalan di bawah kayu itu. Orang lain akan menarik kesimpulan dan membuat kesimpulan itu sebagai bagian dari ingatan mereka, walaupun kesimpulan ini tidak terlalu benar. Kognitif. Sejumlah pengetahuan tentang sifat kepribadian atau lisik yang kita anggap sebagai sifat sekelompok orang, contohnya mempunyai kognitif tentang ciri khas orang Jerman, cerdas, lidik, serius, atau ciri khas orang Itali, jiwa seni, bebas, bergembira. Prinsip ini dapat diterapkan pada banyak orang di sekelompok itu. Ketika mendapatkan informasi tentang seseorang, kita kadang-kadang membuat kognitif orang, misalnya dia teman padamu yang khas, dan kemudian menggabungkan informasi dalam kognitif kita. Bila kognitif kita tidak cocok dengan orang tersebut, pengingatnya kita dapat menyingkap skemata jamak untuk mengacu pada gagasan tentang struktur kognitif dalam ingatan merupakan perwujudan abstrak suatu benda dan peristiwa dunia sebenarnya. Proses persepsi juga dapat dianggap sebagai penari skema dan ingatan dengan informasi sensorik yang masuk. Berpikir dan menghayati dengan cara unik tersebut prosesan skematik yang membuat kita menyaring.
mengorganisasi dan proses jumlah besar informasi dengan cara cepat dan efisien. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat sama-sama memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.